Seorang wanita menjadi tersangka pembunuhan suaminya. Anak mereka yang buta harus menghadapi dilema moral karena menjadi satu-satunya saksi utama di kasus ini. Begitu bunyi sinopsis IMDb film karya sineas Prancis Justin Triet ini. Film yang dikemas sebagai drama kasus kematian, tapi dalam lapisan terdalamnya merupakan kemelut rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu, seorang istri dan seorang suami. Dan anak yang ada di sana mengalami efek dari semua tanpa benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Anak yang buta di kisah ini serve sebagai both literal dan perumpamaan. Karena anak memang tidak akan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan orang tuanya. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka punya rahasia? Siapa yang harus dipercaya? Sehingga anatomi yang sebenarnya sedang diperiksa oleh film yang dengan brilian mengcover semua perspektif ini adalah anatomi dari kejatuhan sebuah hubungan pernikahan. Seperti inspirasinya Anatomy of a Murder tahun 1959, film Justin ini pun basically adalah sebuah courtroom drama. Sebagian besar adegan akan bertempat di ruang persidangan, tempat Sandra, sang ibu dalam cerita, menjalani sidang untuk membuktikan dia tidak bersalah atas kematian yang cukup janggal dari Samuel, suaminya. Jadi kasusnya adalah Samuel ditemukan bersimbah darah di halaman rumah mereka yang bersalju. Tak ada jejak lain selain milik Daniel, anak mereka yang menemukan mayat itu sehabis berjalan-jalan dari luar rumah bersama anjing penuntunnya. Nah, diduga Samuel jatuh dari loteng dari tempat dia bekerja. Nah, jatuhnya itu yang dipertanyakan. Apakah melompat sendiri, kecelakaan, atau didorong oleh satu-satunya orang di dalam rumah yaitu Sandra. Anatomy of a Fall juga sensasional seperti genrenya tersebut, tapi dalam sense yang berbeda. Kita memang akan terikut dalam menebak-nebak dan terperangah setiap kali ada fakta baru terkuak di persidangan. Tapi ini bukan soal tentang gimana kasusnya secara eksak, gimana cara membunuh, gimana senjata pembunuh, alur kejadiannya gimana. Ini bahkan bukan semata soal siapa yang sebenarnya membunuh. Siapa yang bersalah dalam film ini diarahkan oleh Justin agak keluar dari maksud persidangan yang cuma dijadikan sebagai outer layer. Melainkan yang lebih penting adalah inner layer cerita ini, yaitu untuk menyentuh soal bagaimana tragedi Malang ini bisa sampai kejadian. Nah, Sandra dijadikan perspektif utama supaya pembahasan kasus di persidangan itu lebih personal. Karena yang ingin dicapai oleh film ini adalah menelisik seberapa jauh sebenarnya seseorang punya tanggung jawab terhadap orang lain. Dan keluarga sebagai unit terkecil dan terpersonal dari hubungan sosial yang kompleks lah yang dijadikan sebagai objek studi kasus ini. Sandra Huller yang memerankan Sandra benar-benar tampak seperti ibu, seperti istri yang merasa dirinya tidak bersalah. Kepercayaannya itu yang terus-menerus diserang oleh tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut, yang pada akhirnya membuat adegan persidangan itu jadi device film untuk membuat Sandra memeriksa ulang perbuatannya. Dia flashback, membuatnya melihat momen-momen dia bertengkar dengan suami dari sudut yang lain. Sementara kita, penonton film, akan merasa seperti ikut jadi hakim dalam relationship mereka tersebut. Yang salah istri atau suami. Nah, ambigu yang dilakukan dengan brilian oleh film tidak hanya terbatas kepada matinya bunuh diri atau dibunuh, melainkan juga berhasil membuat kita memikirkan ulang siapa yang kita dukung dalam hubungan mereka ini. Sementara apa yang mereka berdua lakukan sesungguhnya sama-sama berakar pada pilihan mereka untuk dealing with keadaan anak mereka yang penglihatannya terganggu karena kecelakaan. Jadi efek kecelakaan tersebut, efek kebutaan anaknya berpengaruh berbeda terhadap mereka. Mereka punya reaksi berbeda dan ini jadi konflik. Memang sedikit banyaknya ini tentu saja jadi persoalan peran gender. Kita sering mendengar tentang suami yang gak bolehin istri bekerja karena membuat dirinya merasa seperti lelaki yang lemah. Kita sering mendengar lah soal cowok punya problem begitu ceweknya lebih capable. Nah, cekcok rumah tangga antara Samuel dan Sandra basically mirip seperti ini. Keduanya sama-sama penulis, tapi berada di titik kesuksesan yang berbeda. Dari pertengkaran di meja makan yang diam-diam direkam audionya oleh Samuel, kita tahu bahwa ini adalah masalah yang satu merasa dirinya berkorban terlalu banyak dibandingkan yang lain. Film dengan pintar memasukkan banyak hal-hal kecil untuk membangun kasus ini, seperti soal bahasa yang mereka pakai di rumah. Walau tinggal di Prancis, Sandra yang asli Jerman masih sering menggunakan bahasa Inggris, dan ini dianggap egois oleh Samuel karena sekali lagi dia yang harus ikut kemauan istrinya. Nah, kemungkinan frustasi dan bunuh diri memang dibiarkan terbuka oleh film, sembari dia terus memperlihatkan hal-hal yang memberatkan Sandra. Yang membuat Sandra tuh seperti benar yang dituduhkan oleh penuntut.
Dan inilah yang harusnya jadi journey karakter Sandra yang merasa dirinya tidak bersalah, yang merasa dirinya tidak bertanggung jawab atas kematian suaminya. Well, memang benar, kita tuh tidak bertanggung jawab atas pilihan orang. Orang lain salah pilih tentang kehidupan mereka, ya bukan salah kita gitu. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang dirasakan orang terhadap apa yang kita lakukan, ataupun apa yang mereka pilih, gitu kan. Tapi efek dan konsekuensi itu pasti ada. Apa yang kita lakukan pasti ada pengaruhnya kepada orang lain. Hanya masalah sebesar apa gitu. Film ini mengangkat argumen bahwa pilihan kita memang berdampak kepada orang sekitar. Pilihan seorang istri bisa mempengaruhi hidup suami, dan tentu saja juga berefek kepada anak mereka. Nah, di dunia nyata, aku setuju dengan keputusan sidang film ini. Bahwa kemungkinan besar Samuel memang bunuh diri, atau setidaknya tidak ada cukup bukti untuk memenjarakan Sandra. Kebohongan-kebohongan Sandra bisa dimaklumi karena dia juga mikirin anaknya yang terpaksa harus ikut hadir mendengarkan semua masalah belakang dapur keluarga mereka. Hanya saja sebuah film harusnya karakternya at some point, kalau nggak bersalah ya merasa bersalah gitu. Supaya ada journey, dan dia tuh nggak benar terus tanpa false belief dari awal. Anatomy of a Fall menurutku kurang bisa mencuatkan journey Sandra tadi. Film ini membuat keputusan sidang disampaikan off-screen untuk mempertahankan ambigu, tapi yang jelas Sandra bebas tanpa tuduhan, dan dia kembali ke rumah bertemu kembali dengan anaknya. Poin-poin yang menunjukkan Sandra merasa bersalah selama proses sidang tidak benar-benar kelihatan, meskipun dari gimana naskah ini terdesain harusnya hal itu yang dicuatkan. Misalnya waktu saat Sandra menangis dalam mobil, waktu Daniel pada malam itu sebelum kesaksian terakhirnya bilang dia ingin sendirian bersama guardian saja di rumah, ya kan? Sandra nangisnya itu tidak terkesan sebagai tangisan karena dia merasa sadar telah membuat Daniel sebagai anaknya yang berada di posisi yang susah, yang harus memilih antara percaya ibu yang bunuh ayah atau percaya ayahnya bunuh diri. Melainkan lebih seperti tangisan karena Sandra dan Daniel akan berpisah karena hal yang dia kekeh tidak lakukan. Pun arahan film yang menjaga ambigu kadang terasa miss dan malah seperti membuat hasil sidang itu sendiri tidak benar-benar tepat, even though walaupun hasil itulah yang terbaik bagi Daniel. Like Daniel yang dijadikan kunci, tapi karakter Daniel itu di build up sepanjang durasi oleh film sebagai karakter yang juga unreliable, kurang bisa dipercaya karena Daniel masih anak-anak. Kesaksiannya itu sering berubah. Antara ingatan nyata Daniel dengan hal atau kejadian yang ia bayangkan juga dibuat ambigu. Ketika penuntut mempersembahkan teori pembunuhan saat sidang, film memperlihatkan visual Sandra memukul Samuel hingga jatuh, padahal itu hanya ada di pikiran Daniel yang sedang duduk di kursi mendengarkan itu semua. Lalu ketika pengacara Sandra menjelaskan teori mereka tidak bertengkar, kita juga dibawa ke ingatan Daniel bahwa mereka memang tidak bertengkar di kejadian nyata gitu. Sehingga ketika menjelang akhir, si Daniel ini bersaksi bahwa ayahnya pernah mengucapkan sesuatu yang seperti pesan bunuh diri. Film memperlihatkan itu lewat visual, tapi kita nggak clear gitu apakah adegan itu termasuk imajinasi yang ingin diingat Daniel atau memang kejadian yang pernah terjadi. Nah, dengan membuat film ini berakhir tetap ambigu, semuanya jadi kurang nendang dan malah bikin penonton penasaran sama hal yang bukan arahan film ini dari awal. Aneh aja cerita film ini berakhir dengan vibe lega, apalagi karena penentunya adalah ingatan dari karakter anak kecil yang di build up sebagai unreliable oleh naskah. Menurutku film akan bisa lebih impactful jika setidaknya perasaan bersalah karakter itu ditegaskan, supaya development dan journey yang diniatkan itu benar-benar terasa. Dan itu sebenarnya bukan miss dari aktingnya loh, karena everyone di sini benar-benar memerankan perasaan karakter mereka dengan baik. Bahkan anjing si Daniel aja total banget. Anjing penuntunnya itu loh. Adalah satu adegan, aku belum pernah ngelihat pemain non manusia berakting seperti itu di film-film sebelumnya. Menurutku, ya ini hanya sedikit awkward dari arahannya saja yang pengen tetap ambigu. Ambigu itu bagus untuk membuat penonton tersedot dan penasaran dan bicara kepada film. Sometimes ending ambigu juga keren karena bikin penonton terus mendiskusikan film. Tapi kalau pada journey, mestinya ya jangan terlalu ambigu gitu kan. Nah, actually, film ini memang hebat lah. Bisa merangkap dua genre, drama rumah dan drama courtroom, menjadi sajian yang berhasil bikin kita terinvest total. Awalnya dari cuma menebak membunuh ala whodunit, lalu lantas berubah menjadi something yang lebih berisi untuk didiskusikan. Meninggalkan persoalan siapa menjadi kenapa, dengan penceritaan yang sangat engaging dan dalam. Aku bisa paham kenapa film ini dinotis dan menang penghargaan. Film ini juga punya pesona yang membuatnya diterima oleh penonton mainstream. Tapi juga pesonanya yang ambigu tersebut bagiku terasa kurang klop dengan desain yang diniatkan sejak awal.
yaitu membuat journey karakternya jadi kurang tercuat. Sehingga jadinya nonton film ini tuh kayak ngikutin kasus asli yang berakhir happy. Kita ikutan happy karena memang di real life jarang ada kasus yang berakhir happy. Alih-alih sebagai sebuah story tentang manusia yang jadi better people di akhir. Makanya aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Anatomy of a Fall. That's all we have for now. Menurut kalian setelah nonton film ini, apakah kematian Samuel adalah sesuatu yang terasa menyedihkan atau tidak? Kenapa? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydership.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydership di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.